dia lebih sering menggunakan angkat, namun kebutuhan akan surat izin mengemudi sangat diperlukan, baik untuk kegiatan sehari-hari maupun untuk mendukung tugas-tugas yang memerlukan keahlian mengemudi. Oke, saya atas Polri pada KBRI Canberra akan memberikan beberapa tips terkait dengan bagaimana cara mendapatkan surat izin mengemudi atau yang disebut dengan driver license di Australia. Kita cek. Assalamualaikum kawan-kawan semua, warga Indonesia yang saat ini berdomisili di Australia. Bikin SIM di Australia. Gak susah loh begini tips dan triknya. Kenapa mesti punya SIM Australia? Ya jelas perlulah bro. Namanya juga merantau atau tinggal di Australia. Kita mesti punya SIM Australia kalau mau nyetir di sana. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar kita bisa mendapatkan lisensi mengemudi di Australia. Tahap 1. Knowledge Test. Nah, tahap awal untuk pengajuan SIM adalah mengikuti Knowledge Test. Knowledge Test yang ada di Australia sebenarnya agak jauh beda kok dengan yang ada di Indonesia. Saya yakin basicnya sama aja, karena kan udah peraturan lalu lintas internasional. Tahap kedua Hazard Perception Test. Simpelnya Hazard Perception Test itu adalah tes simulasi berkendara. Jadi setelah peserta dirasa layak dan memiliki cukup pengetahuan teori berkendara, maka harus diuji juga dengan simulasi melalui komputer. Peserta diminta masuk ke ruang tes dan duduk di depan komputer. Selama kurang lebih 30 menit diharuskan menyelesaikan seluruh soal atau simulasi yang ada sebelum mengemudi secara nyata. Tahap ketiga, Final Driving Test. Ini adalah tahapan terakhir dalam mendapatkan SIM Australia. Dalam tes drive, peserta diwajibkan menggunakan kendaraan uji coba yang layak atau memenuhi standarnya. Bisa juga teman-teman bisa menggunakan mobil rental resmi di Australia. Di Australia, jika kita melihat daerah seperti rambu di marka jalan di depan tertulis keep clear, maka walaupun di depan ada antrian dan kita bisa masuk, kita harus menunggu hingga kita mendapatkan space yang cukup untuk memajukan mobil kita. Jadi keep clear atau clear zone itu tidak bisa ditempati atau walaupun dalam keadaan antrian atau dalam keadaan macet tidak bisa ditempati oleh mobil. Dan itu dengan maksud untuk memudahkan mobil yang keluar masuk dari gedung. Nah, tadi di sebelah kiri kita ada sekolahan. Jadi itu untuk memudahkan agar mobil yang keluar masuk dari sekolah tersebut untuk ke jalur di sebelah kanan lebih mudah. Minimal 1 jam sebelum test drive, peserta udah harus di lokasi tes. Tes berlangsung sekitar 45 menit yang dibagi ke dalam 2 sesi. Mengemudi di area perumahan selama 15 menit. Mengemudi di jalan utama atau highway selama 30 menit. Dilanjutkan sesi kedua. Mengemudi di wilayah perumahan yang cukup rapat. Menepikan mobil dan lakukan 3-point tour. Memasuki jalan highway lalu gonta-ganti jalur. Memasuki jalan bundaran yang ramai lalu lintas. Dan melakukan parkir mundur. Full license untuk 3 tahun. Peserta diminta untuk menuju ke ruang administrasi dan menunjukkan seluruh berkas yang sudah siapkan. Kemudian peserta diminta untuk berdiri menghadap kamera guna pengambilan foto SIM. Gimana? Sangat simpel bukan? Itu aja yang bisa saya share untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya.
Berikut merupakan prosedur ujian praktik SIM di Belanda. Peserta wajib mengikuti kursus mengemudi sebelum melakukan ujian SIM. Kursus mengemudi dilakukan bersama instruktur pilihan CBR. Kursus meliputi wawasan berkendara hingga wawasan mesin. Kendaraan yang diuji meliputi skuter, truk, traktor, motor, mobil, dan mobil dengan bak. Kursus wajib dilakukan minimal 10 kali pertemuan. Jika instruktur sudah menyatakan siap, maka instruktur akan mendaftarkan ujian praktik. Setelah ujian praktik dilakukan, penguji akan memberikan hasil ujian secara langsung. Peserta bisa mengambil ujian teori setelah ujian praktik. Ujian teori SIM dilakukan di tempat yang berbeda. Ujian teori dilakukan langsung di tempat ujian yang telah ditentukan oleh CBR. Peserta wajib melakukan registrasi ulang melalui mesin yang tersedia di CBR. Peserta sudah melakukan registrasi melalui MyCBR melalui online. Setelah melakukan registrasi, peserta diarahkan ke ruang tunggu sebelum ujian dimulai. Jika waktu ujian sudah tiba, peserta akan diarahkan menuju ruang ujian. Peserta wajib meninggalkan semua barang bawaan di loker yang tersedia. Sebelum memasuki ruangan, peserta wajib melakukan verifikasi data dan peserta akan diberikan nomor meja yang telah ditentukan oleh CBR. Setelah memasuki ruangan ujian, peserta wajib menduduki meja yang telah ditentukan oleh CBR dan peserta boleh langsung memulai ujian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah ujian selesai, peserta dipersilahkan untuk keluar ruangan dan jangan lupa untuk mengambil barang bawaan di loker. Hasil ujian akan dikirim melalui email. Semua hasil ujian SIM sudah masuk ke dalam database. Jika sudah lulus kedua ujian, maka Anda bisa mengambil SIM di balai kota terdekat.
Seseorang yang mengajukan driving license di Hong Kong harus berusia minimal 18 tahun dan mengikuti proses pengajuan yang ada. Adapun syarat pengajuan penerbitan driving license di Hong Kong adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua persyaratan dan langkah-langkah dapat diakses melalui website resmi Transport Department yaitu www.td.gov.hk, termasuk formulir yang perlu diisi oleh pemohon. Setelah melengkapi formulir, pemohon dapat mengantarnya langsung atau mengirimkan lewat pos ke Hong Kong Licensing Office. Formulir pengajuan terdiri dari Part A, berisi data diri dan informasi tentang pemohon. Part B, berisi informasi jenis driving license yang diajukan. Part C, berisi informasi validitas periode driving license yang diinginkan, khusus pemohon usia 70 tahun ke atas. Sedangkan Part D berisi beberapa pernyataan yang mendukung informasi yang dituangkan dalam formulir, termasuk deklarasi status kesehatan. Part E berisi tentang informasi kelayakan berkaitan dengan dokumen driving license yang mungkin sebelumnya pernah dimiliki oleh pemohon. Selanjutnya, pemohon mengikuti ujian tertulis yang terdiri dari 20 soal pilihan berganda dengan waktu pengerjaan 20 menit. Pemohon dinyatakan lulus jika dapat menjawab minimal 16 pertanyaan dengan benar. Jika telah dinyatakan lulus ujian, namun tidak lulus ujian praktek, maka pemohon tidak perlu mengulang ujian tertulis. Selanjutnya, pemohon mengikuti ujian praktek yang dilakukan di jalan yang ditentukan oleh petugas. Berikut adalah tampilan dari checklist road test di Hong Kong. Pemohon yang dinyatakan lulus dari semua ujian dapat mendaftar mengajukan probation driving license atau percobaan dalam kurun waktu 3 tahun sejak dinyatakan lulus. Masa percobaan tersebut berlaku 12 bulan dan bergantung dengan pelanggaran yang dibuat oleh pemegang probation driving license. Jika melakukan pelanggaran serius atau melakukan 2 kali pelanggaran kecil, maka masa percobaan langsung dibatalkan. Seorang pemegang probation license ini memiliki ketentuan sebagai berikut. 1. Wajib memasang tanda huruf P pada TNKB yang terpasang di kendaraan. 2. Tidak diizinkan mengangkut penumpang. 3. Tidak diizinkan mengemudi di atas 70 km per jam. 4. Tidak diizinkan melintas di jalan yang mengizinkan penggunanya menggunakan kecepatan di atas 70 km per jam. 5. Tidak diizinkan mengemudi di jalan yang memiliki lebih dari 3 lajur. Berikut adalah tanda P yang wajib terpasang pada TNKB yang digunakan oleh pemegang probation driving license. Berikut adalah tampilan driving license di Hong Kong. Biaya yang perlu dikeluarkan untuk menerbitkan full driving license kendaraan pribadi bukan percobaan adalah sebesar 900 Hong Kong dollar atau sekitar Rp1.780.000 untuk pemohon usia 60 tahun ke bawah dengan masa berlaku 10 tahun atau 52 Hong Kong dollar atau sekitar Rp103.000 untuk pemohon usia 60 tahun ke atas dengan masa berlaku 1 tahun saja. Demikianlah sharing informasi mengenai pembuatan SIM pribadi. Semoga bermanfaat dan salam presisi. Salam presisi. Saya Kombes Pol Ade Johan Sinaga, atase pada KBRI Berlin. Kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan SIM di Berlin. SIM di Berlin terdiri dari satu kartu dan di belakangnya ada penjelasan kendaraan-kendaraan apa saja yang dapat kita kendarai. Mulai dari kendaraan roda 2, dari cc yang besar maupun cc yang kecil,
sampai kendaraan yang roda besar, truk, seperti contohnya seperti itu, atau dump truck. Dalam satu SIM ini akan ditandai jenis-jenis kendaraan mana saja yang boleh dikendarai. Untuk pembuatan SIM-nya, yang pertama kita akan mendaftarkan diri di Sekolah Mengemudi atau Farsula, dari mana kita akan diminta untuk beberapa dokumen. Dokumen-dokumen tersebut yaitu paspor, visa, dokumen izin tinggal, bukti tes mata, sertifikat P3. Di dalam Farsula ini kita akan mengikuti pelatihan, baik itu ujian teori maupun ujian praktek. Untuk mendapatkan tes mata, kita dapat dilakukan di optik atau dokter mata terdekat. Untuk sertifikat P3, dilakukan di palang merah manapun, dan di sana kita akan diajari untuk kemampuan P3. Biasanya, sekolah mengemudi kita sudah memiliki kerjasama dengan kelompok palang merah, sehingga kita akan disalurkan ke palang merah mana yang akan kita mendapatkan sertifikat P3. Sekolah mengemudi atau Farsula dapat kita cari di daerah sekitar kita, tempat mana kita tinggal. Kemudian kita akan mengikuti beberapa persyaratan-persyaratan yang akan diminta oleh sekolah mengemudi. Selanjutnya kita akan mengikuti kelas. Kelasnya ada kelas teori dan kelas praktek. Kelas teori kita mengikuti 14 kelas, masing-masing 90 menit. Sedangkan kelas praktek kita akan berkendara secara langsung, di mana 4 jam kita berkendara di jalan tol atau autoban, 3 jam berkendaraan malam hari, dan 5 jam berkendaraan di jalan nasional dan perkotaan. Setelah mengikuti kedua kelas tersebut, kita akan didaftarkan ke instansi bukan instansi kepolisian, melainkan instansi lalu lintas, di mana ini boleh dikatakan mirip dengan Samsat di Indonesia. Banyak pelayanan-pelayanan yang ada di situ, termasuk pelayanan tentang SIM. Di sana kita didaftarkan untuk mengikuti ujian, sehingga sekolah mengemudi mempunyai kerjasama dengan instansi lalu lintas tersebut. Apabila kita gagal dalam ujian tersebut, kita akan mengulang kelas teori dan praktek. Namun jika kita dikatakan lulus, maka kita akan mendapatkan SIM yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah mendapatkan SIM, kita harus mengikuti masa pencobaan, yaitu sekitar 2 bulan. Lalu SIM dapat kita gunakan. Untuk biaya mengemudinya memang cukup besar, mulai dari harga 1.500 sampai dengan 2.500, tergantung dari jenis apa yang akan diambil. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.